Halo Pisces, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, kita ready kembali. Kali ini kita bertemakan tentang seseorang yang akhirnya akan bertemu dengan kamu. Siapa dia? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Pisces, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Pisces, fokuskan ke kaki ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan lihat di sini seseorang yang akan segera bertemu dengan kamu. Siapakah dia? Siapakah dia? Seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Oke. Satu lagi. Oke. Jatuh. Ada Six of Pentacles. Taurus, Virgo, Capri. Oke, juga di sini elemen tanah. Taurus, Virgo, Capri. Ada kartu Death. Scorpio. Masih elemen tanah. Di sini ada elemen api, Aries, Leo, Sagi. Oke, itu zodiak yang dealing dengan kamu ya saat ini buat Pisces. Kita akan lihat di sini seseorang. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, ini energi banyak orang. Bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya saat ini energi kamu belum kebaca di sini ya. Oke, baik. Kita akan lihat di bottomnya kamu ada Six of Pentacles. Kamu menggambarkan seseorang yang sangat pemurah hati. Kamu orang yang baik. Kamu orang yang bisa mengerti orang di sekeliling kamu. Karena di sini menggambarkan ya, di atas ada burung, di bawah ada seekor apa ya? Nah, di sini seekor binatang ini lagi membutuhkan sesuatu dan burung ini lagi memberikan makanan kepada ya si binatang ini gitu loh. Nah, apakah ini kucing? Apakah apa ya? Nah, jadi ada gambaran di mana di sini antara kamu dengan dia ataupun seseorang ataupun kepribadian kamu saat ini benar-benar seseorang yang menggambarkan orang yang penuh rasa empati. Ya, ini. Jadi di sini bisa saja kebahagiaan itu muncul dalam hidup kamu. Sifat ini ataupun sikap ini termuncul dalam hidup kamu dikarenakan mungkin proses yang sudah kamu jalani selama ini. Oke. Nah, dan di sini juga menggambarkan kamu itu seseorang yang mungkin banyak disukai orang. Sehingga di sini mungkin banyak akan datang ke kamu, banyak yang melihat kamu, banyak yang ingin dekat dengan kamu. Oke. Karena menggambarkan kamu adalah seseorang yang bisa dikatakan penuh dengan pesona. Ya. Itu. Jadi seseorang yang segera akan mendekat ke kamu itu siapa? Di sini ada Seven of Pentacles. Kalau aku lihat sih di sini dia seseorang yang apa ya, teman kerja ya, atau bisa saja di lingkungan pekerjaannya kamu, atau dia selama ini kayak menunjukkan dia itu hanyalah teman gitu loh. Tapi secara hati nurani dia itu berkata, aku menyukai kamu gitu loh ya. Jadi bisa dilihat di sini adalah dia seseorang yang mungkin selama ini menyembunyikan perasaannya atau dia teman kerjanya kamu yang mungkin diam-diam menyukai kamu tapi dia tidak berani untuk mengungkapkan karena dilihat mungkin kamu dia beranggapan nih kayaknya aku nggak seimbang ya sama dia gitu loh. Secara aku nih bukan siapa-siapa atau dia adalah pimpinan kamu gitu ya. Atau dia adalah seseorang kepala bagian dari apa ya? Divisi kamu gitu ya. Nah, bisa saja akhirnya kamu menyukai dia tapi kamu lebih memendam rasa itu. Karena ada suatu ketakutan, ada suatu kekhawatiran nantinya mungkin akan berefek ke suatu pekerjaan yang kamu jalankan saat ini.
Oke, buat Pisces, itu yang terlihat di sini. Nah, siapa lagi dia? Ada seseorang yang mungkin hubungan dengan kamu sudah berakhir, ada death. Tapi kartu death arti negatifnya ya, itu adalah suatu hubungan yang sudah ditinggalkan atau sudah hubungan itu sudah habis gitu loh. Tapi di sini terlihat death itu akan ada satu lagi yang akan dibangun gitu loh. Ada sesuatu yang hidup kembali. Apakah itu rasa? Ya mungkin selama ini dia meninggalkan kamu ataupun kamu di sini meninggalkan dia. Secara saat kamu sudah terpisah, ternyata rasa cinta itu masih ada. Ternyata rasa cinta itu makin tumbuh gitu loh. Ya, itu. Jadi ada gambaran di sini seseorang bisa saja orang itu di masa lalu kamu. Seseorang yang sudah meninggalkan kamu atau mungkin dia sudah berkhianat kepada kamu, tapi ternyata dia masih menyimpan rasa cinta ke kamu. Oke? Buat Pisces, itu seseorang yang mungkin akan segera bertemu dengan kamu. Apakah dia ingin bertemu kamu? Apa tujuannya? Nah, nanti kita akan lihat ya di sini. Selanjutnya, siapa lagi? Ada Queen of Pentacles. Kalau kita lihat sih di sini seseorang yang bisa dikatakan kalau dari segi pekerjaan atau bisnis dia orangnya pebisnis, orangnya pekerja keras. Bisa dikatakan orang yang kaya ya. Kalau dari segi status sosial sih kayaknya kamu dengan dia itu beda tipis. Kenapa? Di sini dia memiliki suatu ya fasilitas yang mungkin serba ada gitu ya. Nah, mungkin dia juga orang baik ya, terlihat orang baik, orang yang benar-benar eh, seperti seorang ratu atau raja ya, yang memiliki semuanya dan dia tertampak apa ya, kayak suka berbagi ataupun dia suka mengertilah dengan kondisi orang-orang di sekeliling dia gitu ya. Nah itu. Dan kalau di sini ya di bottomnya kamu terlihat seseorang yang pemurah hati. Nah itu juga dikatakan kaya ya, kaya hati ya. Kalau di sini sih ya bisa dibilang ya kayak semuanya lah ya gitu ya. Nah dan sini ada S of One. Jadi seseorang di sini ya bisa dikatakan ada rasa suka juga sih sama kamu, melihat kamu itu orang yang baik, melihat kamu itu orang yang juga punya rasa empati ke orang sekeliling kamu gitu ya. Jadi dia beranggapan atau dia berpikir, "Wah, kayaknya kita satu energi," gitu loh. "Wah, kayaknya kita satu ide, kayaknya kita satu banyak persamaan ya, dari sifat atau sikap ada atau dari perilaku," gitu ya. Walaupun ada perbedaan, tapi kayaknya persamaan itu lebih kuat antara kamu dengan dia. Itu yang membuat kamu dengan dia berasa ada mirror ya, gitu. Bisa saja akhirnya dia akan datang kepada kamu ya, gitu. Dan siapa lagi di sini ada S of Wands. S of Wands itu adalah seseorang baru ya, orang baru ya, atau orang baru kenal ya, atau dia teman-temannya kamu, atau dia baru masuk ke dalam lingkungan pekerjaannya kamu, ternyata dia langsung menyukai kamu gitu. Secara melihat kamu itu orang yang punya pesona, kamu orang yang begitu energik ya, pekerja keras ataupun kamu terlihat orang yang baik ya. Disitulah dia berharap akan ada suatu kesempatan bisa bersama kamu ya. Bisa saja dia sudah mulai menyukai kamu dari pandang pertama. Itu. Jadi ada harapan dia di sini orang yang baru dia kenal dia sudah langsung menyukai gitu loh. Seakan-akan kita itu punya chemistry ataupun kayak kita punya soul connection-nya. Nah, itu yang dia pikirkan ya, seseorang itu. Oke, dan di sini ada the world. The world adalah suatu kehidupan di mana kamu merasakan ya apa ya? eh kayak karma sih ada. Atau bisa saja kamu saat ini lagi menyenangkan karma, yang mungkin kamu sudah meninggalkan dia ternyata ternyata karmanya datang ke kamu. Justru kamu makin mencintai dia gitu ya. Seolah-olah di sini dunia sudah mengatakan bahwa kamu dengan itu sebenarnya berjodoh gitu loh. Walaupun kamu sudah meninggalkan dia, walaupun kamu mungkin atau dia sudah menyakiti hati kamu, tapi semua itu ya terjadi tanpa kamu pikirkan atau kamu rencanakan, secara tiba-tiba aja datang gitu loh. Nah, disitulah kamu merasa bahwa, aku butuh butuh pencerahan atau aku butuh keluar dari kondisi ini gitu loh. Secara mungkin aku merasa bahwa aku kok makin terikat ya sama dia gitu. Secara Tuhan di sini mentakdirkan pertemuan antara kamu dengan dia. Ya, itu gambaran di sini. Nah, di Hangman di sini ada kondisi di mana dia ingin merubah suatu hubungan dengan kamu.
ya. Atau bisa saja kamu dengan dia awalnya berteman, ataupun dengan dia kamu mempunyai hubungan dulunya lalu terputus, tiba-tiba aja dengan melihat kondisi kamu saat ini yang mungkin sudah mapan, sudah berhasil, sudah makin cantik, sudah makin ganteng gitu ya. Jadi kayak dia pengen, wah aku menyesal, aku pengen keluar dari kondisi aku pengen merubah hidup aku dengan kamu gitu ya. Secara mungkin selama ini dia ketemu dengan seseorang ataupun orang lain, tapi tidak sesuai dengan keinginannya dia. Itu yang membuat dia di sini seperti ingin lepas, pengen dibantu oleh kamu ya, di mana dia juga masih merasakan rasa terhadap kamu. Oke, bisa saja dia akan bertemu dengan kamu, dia akan berkomitmen, bisa saja ya. Oke, itu yang terlihat dari dia seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Nah, bagaimana selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Oke, apa yang akan terjadi dengan kamu selanjutnya? Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Baik, Pisces, kita akan lihat di sini bagaimana selanjutnya hubungan kamu dengan seseorang yang kamu fokuskan ataupun yang saat ini yang ingin bertemu kamu ya. Kita akan lihat siapakah dia. Oke, ada religious factor. It is safe for you to love. Nah, di sini kayak seperti ada peristiwa ya di masa lalu yang membuat kamu harus bisa meninggalkan itu. Kenapa seperti itu? Karena di sini ada apa ya? Bentar ya, kita keluarkan dulu ini. Kita turunkan dulu ini. Karena di sini ada open your heart. Saat kamu sudah membuka hati kamu untuk memberi dan menerima ya suatu energi yang cukup besar ke dalam diri kamu. Nah, itu adalah sebuah cinta ya. Bisa juga dikatakan di sini ada kondisi di mana kamu dulunya menjalin hubungan dengan seseorang tapi itu sudah terpisah. Dan akhirnya kamu sulit untuk membuka hati kamu dan kamu mencoba merasakan hidup kamu itu butuh pencerahan atau butuh perjalanan religi kamu ya, butuh kamu spiritual kamu juga dibutuhkan di sini, di mana kamu apa ya, mengupgrade di mana bahwa hidup aku harus berubah gitu loh. Kamu butuh spiritual yang benar-benar bisa membuat kamu bisa lepas dari hubungan di masa lalu itu. Ya mungkin sangat sulit sekali ya kamu untuk melupakan dia di awal, atau mungkin kamu merasa hanya dia yang kamu cintai, ya mungkin kamu di sini terlalu bucin dengan dia ya. Dan akhirnya lama-kelamaan dengan adanya perjalanan religi kamu lakukan dan akhirnya kamu bisa lepas dari dia. Oke, kenapa seperti itu? Kamu sadar bahwa akan ada suatu energi yang akan datang kepada kamu saat kamu sudah membuka hati kamu. Nah, di sini open your heart to give and receive the biggest energy of all, ya. Akan ada suatu energi yang besar yang akan datang kepada kamu ya. Disitulah saatnya kamu ya kalau ada masalah pun udahlah tinggalkan. Secara masalah itu tidak akan bisa menguntungkan buat kamu. Justru akan membuat kamu semakin terpuruk. Jadi adapun masalah apapun itu, ya udah kamu buang jauh-jauh. Kamu mulai berubah. Rubah diri kamu, rubah mindset kamu, di mana kamu juga berhak untuk bahagia. Jadi jangan dipikirkan orang di masa lalu, karena dia tidak akan menjadi masa depan kamu ya. Apalagi mungkin yang saat sekarang nih, apa ya, lagi heboh-hebohnya viral-viralnya dia yang KDRT gitu ya, siapa ya? Nah, mungkin teman-teman juga tahu semua ya. Nah, apalagi kalau seperti itu, udah jelas dia KDRT. Ya, kamu jangan pertahankan. Karena kalau KDRT itu ya, kalau logikanya aja, orang seperti itu. Nah, itu akan berulang, berulang, berulang terus kejadiannya. Jadi, untuk mengantisipasi agar kamu jangan terlanjur disakiti, ya udahlah stop atau cari cara lain gitu ya. Kalau secara kamu di sini seorang misalnya wanita lah ya, woman, mungkin kamu beranggapan kamu tidak punya power. Sebenarnya yang punya power itu adalah wanita. Makhluk yang paling kuat itu adalah wanita. Coba kita sebagai ibu rumah tangga
mengerjakan semuanya 24 jam, ya. Kita itu di rumah ngurus rumah tangga, belum bagi kita yang berkarir. Ya itu sangat berat sekali, ya. Dan di situ jadi kita tuh berhak bahagia, jangan kita mau ya dilakukan hal-hal yang mungkin membuat merugikan diri kita. Di sinilah kamu harus bisa membuka hati kamu ya, open your heart, agar kamu bisa merasakan energi seseorang yang datang datang kepada kamu. Oke, ya. Di sini let go of control issue. Jadi ada situasi yang benar-benar kamu harus hilangkan di sini ya, di mana kamu harus bisa merubah semuanya untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Karena apa? Karena akan ada express your love. Akan datang seseorang, go ahead and make the romantic gesture. Jadi akan ada seseorang yang akan mengekspresikan bahwa dia itu menyukai kamu. Nah, mungkin di antara orang-orang ini ada salah satu dari mereka yang benar-benar tulus sama kamu ya. Bisa saja bagi kamu yang ingin berdiling dengan orang baru, ya di sini ada orang baru. Oke. Nah, itu. Semoga di sini ya ada clear juga extend your letter energy to other. Ya, kamu harus bisa merasakan kehadiran energi orang lain dalam hidup kamu. Nah, energi orang lain itu siapa? Dia adalah soulmate-nya kamu. Oke, soulmate-nya kamu yang mungkin selama ini kamu tunggu-tunggu. Yes, this is your soulmate. Ya, ini adalah belahan jiwa kamu. Kamu berhak untuk bahagia jika kamu bisa melepaskan dia. Kadangkala ya, hubungan kita di awal, mungkin anggap pernikahan ya, pernikahan pertama kita, kadangkala itu adalah suatu pelajaran buat kita. Yang bisa membuat kita nantinya ke depan asal jangan salah pilih gitu loh. Karena saat kita salah pilih, hidup dengan orang yang salah, nah hidup kita akan hancur. Ya, seperti halnya sekarang yang lagi viral ya. Ya semoga teman-teman kita bisa pahami lah ya. Bisa dikatakan hidup ini penuh makna. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan, melihat gitu ya. Hidup ini bagaimana ke depan, apa yang harus kita lakukan. Ikuti kata hati kita. Jangan kita uh, ikutkan ego kita, karena ego itu akan menghancurkan diri kita sendiri nantinya. Oke, buat Pisces. Itu yang terlihat di sini di mana kamu memang terlihat punya masa lalu yang sangat rumit ya. Punya masa lalu mungkin yang sangat membuat kamu menderita, tapi semua itu pasti ada hikmahnya. Namanya hidup, hidup ini adalah tempatnya cobaan. Ya, cobaan yang kita rasakan itu adalah pertanda dari Tuhan bahwa kita orang yang spesial gitu loh. Orang yang terpilih untuk menerima itu. Karena apa? Karena akan ada suatu hikmah dari apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Oke? Buat Pisces. Nah, semoga Pisces di luar sana akan bisa paham bahwa hidup ini adalah pilihan. Ya kita berhak memilih. Jangan kamu sampai salah pilih. Jangan karena oh dia kaya, oh dia ganteng, oh dia cantik, oh dia pintar. Ya, belum tentu. Kamu harus lihat sikap, sifat dia, tingkah laku dia, bagaimana cara dia ke kita, bagaimana dia memperlakukan kita ya. Nah, di situ nantinya akan terlihat bahwa benarkah di situ ada ketulusan, bahwa apakah benar di situ ada kejujuran ya. Kadangkala sesuatu yang terlihat di luar itu tidak seperti yang sebenarnya gitu ya. Oke. Buat Pisces mungkin ini dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga depannya kamu akan lebih bahagia dengan orang pilihan kamu. Dadah.